Masih ada waktu ya. Kita streaming juga di YouTube ya Kang Herdi ya ini. Di YouTube-nya Pembatik Jabar. Siap, Kang. Mantap. Oke, sudah hadir sini Kang Yayan ya dari Tasik. Ada Pak Yadin. Siap Kang Jen. Ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Pak Yadin. Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Sehat Pak Denny? Aduh. Sehat. Pak Yadin sehat Pak Yadin. Alhamdulillah. Biasa nih juga tirisan Pak Den. Oh, ini juga terisa. Sumhaladonya. Iya, lodo lah. Pak Herdi makin ganteng we lah. Herdi tuh. Wah, Lord Herdi makin tampan aja. Iya. Wah, banyak penggemar nih Pak Herdi nih. Iya. Lagi ini lagi naik daun Pak Herdi teh dina motor daunna teh. Daun kalas, daun keladi. Lord Herdi. Ini udah banyak yang masuk ini teh. Sudah. Banyak ya, lumayan. Ada. Hah? Ini kayaknya nggak dari KBB aja nih, dari Jawa Barat gabung. Jawa Barat tapi mendominasi KBB ya, karena ada Pak Denny sama Pak Heri di KBB. Saya. Oke, Kang Herdi, kita mulai aja. Sudah 31. Udah ada Kang Arifin kok di sini nih. Mungkin Udah datang Kang. Kang Asepnya udah masuk Kang Den? Kang Asep monitor ada Kang Asep? Belum kayaknya. Ada Kang Arifin di sini. Oke, siap. Gantian biasanya Kang Arifin dan Kang Asep nanti yang ini. Durasi belum masuk ya, Kang? Dan Ibu, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu audiens supaya kegiatan berjalan lebih lancar. Untuk mematikan dulu mikrofonnya. Nanti mungkin ada beberapa kegiatan yang mengizinkan Bapak Ibu mangga untuk membuka mikrofon ketika ada sesi pertanyaan dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, malam ini kita bisa bertatap muka, diberikan kesempatan dan diberikan hidayah oleh Allah, tentunya diberikan tergerak hati kita untuk mengikuti kegiatan webinar malam ini yang tentunya insya Allah akan menambah kompetensi dan kemampuan dari Bapak dan Ibu semua. Ibu Rina, mohon maaf boleh di-mute dulu. Terima kasih Bu. Baik Bapak dan Ibu, malam ini adalah kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Gurilem. Gurilem bukan makanan khas Cililin, sekali lagi ditekankan bahwa Gurilem ini merupakan komunitas guru inspiratif kurikulum merdeka. Untuk malam ini kita akan berkolaborasi dengan Paguyuban Duta Teknologi Kemendikbudristek dari Jawa Barat. Jadi untuk malam ini, untuk di episode ketiga di webinar yang diselenggarakan oleh Gurilem ini, kita mengangkat mengenai pembatik dan juga Ki Hajar STEM 2023. Nah, kalau Bapak dan Ibu memang penasaran
penasaran apa itu Ki Hajar STEM, apa itu pembatik, yang kalau kepanjangannya Bapak dan Ibu mungkin sudah pada tahu, pembatik itu lebih pembelajaran berbasis TIK, lebih pada pelatihan yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu guru dan juga umum lainnya. Kemudian untuk Ki Hajar STEM sendiri ini lebih ke yang diikuti oleh siswa dan kita sebagai guru bisa ikut terlibat sebagai pembimbing di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai kegiatan malam ini, saya akan sedikit menyapa dulu untuk Duta Teknologi Jawa Barat yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu tentunya, karena saya sendiri pernah mengikuti kegiatan pembatik ini, cuman saya mungkin baru sampai level 3. Jadi untuk level 4-nya dan untuk bisa mengikuti ajang menjadi Duta Teknologi Jawa Barat itu luar biasa, karena kan peserta Jawa Barat apalagi ya antusiasnya banyak sekali sampai ribuan yang mengikuti, hanya dipilih satu tiap tahunnya itu menjadi Duta Teknologi. Jadi mudah-mudahan harapan terbesar Bapak dan Ibu lah yang akan menjadi Duta Teknologi berikutnya di tahun 2023. Saya sapa dulu terlebih dahulu, di sini tentunya ada Kang Denny yang biasa dipanggil Kang Chen. Beliau ada Duta Teknologi Jawa Barat di tahun 2020. Ya benar ya Kang ya? Ya, betul. Oke, sehat Kang? Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini Kang Chen berkolaborasi juga dengan rekan-rekan Duta Teknologi Jawa Barat di tahun-tahun sebelumnya ataupun di bawahnya Kang Chen. Di sini saya lihat udah ada Kang Rola. Kang, sehat Kang? Kang Herdi. Assalamualaikum sedayana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duta Teknologi paling bungsu ya Kang ya. Duta Teknologi 2022 dari Kota Bandung, SMA Negeri 24 Bandung. Lagi sibuk apa Kang di sekolah sekarang Kang? Sibuk webinar dari tadi sama Kang Chen dari sore juga. Biasa kalau sekolah lagi PLS ya, lagi PLS gitu juga. Ya. Sianggap, mangga. Oke, di sini juga ada Kang Arifin. Kang Arifin. Suaranya, Mas. Kang Arifin. Suaranya kecil. Volumenya mungkin Bu di ini aja. Kedengeran kok Bu, jelas banget. Ya, di apa aja volumenya? Untuk Kang Arifin. Kang Arifin Kang Arifin ini merupakan teknologi tahun 2018, kakak tingkatnya dari Kang Den sama Kang Rola ya berarti. Ini dari Depok, dari satuan pendidikannya dari SMA Nurul Fikri. Mungkin Kang Arifinnya masih ini. Ya Bapak dan Ibu, ini beberapa duta teknologi yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan webinar malam ini. Dan webinar malam ini juga luar biasa Kang Den, ini terus bertambah pesertanya, sekarang sudah menginjak hampir 200 peserta. Luar biasa ya, antusias dari Bapak dan Ibu guru hebat yang ingin terus mengupgrade dirinya. Nggak kedengeran Mas suaranya. Bapak dan Ibu yang lain, suara saya cukup jelas? Jelas. Clean. Mungkin itu sinyal di sana kurang bagus. Sampai fals gitu suara yang saya tampilkan. Ibu mungkin bisa dinaikkan volumenya ataupun menggunakan bantuan headset mungkin untuk supaya lebih jelas lagi. Aduh, Bapak dan Ibu, di malam ini sekali lagi mungkin diingatkan Bapak dan Ibu nanti akan lebih banyak interaksi. Pasti Bapak dan Ibu kan pengen lebih banyak bertanya nih, bagaimana supaya apa sih pembatik untungnya kalau kita ikut gitu. Terus Ki Hajar STEM itu seperti apa nih mekanismenya? Pengen nih jadi pembimbing biar anak-anak bisa ikut, apakah gratis kah atau hanya satu dibatasi tiap sekolah, dan Bapak dan Ibu bisa menjawab semua penasaran dalam kegiatan webinar hari ini gitu Bapak dan Ibu. Jadi silahkan manfaatkan waktunya, manfaatkan kesempatannya. Bapak dan Ibu silahkan lebih interaktif nanti pada saat waktu yang telah disediakan. Insya Allah panitia menyediakan sedikit
sedikit kenang-kenangan mungkin ya Kang Den untuk kegiatan malam ini. Insya Baik, Allah. Bapak dan Ibu, kita sebentar lagi akan masuk kegiatan webinar mengenai pemantik dan Ki Hajar STEM. Untuk yang pertama, punten Kang Den akan didahului dulu oleh siapa Kang? Dari Kang Asep mungkin ada ya, Kang Asep hadir kan? Izin Kang Asep. Siap, siap, Sudah hadir siap? Kang. Hadir Kang Asep nih. Alhamdulillah. Iya, Sedikit info juga baru apa menyapa nih? Bapak dan Ibu. Tadi saya kira Kang Asepnya belum belum bergabung. Jadi ini ada Kang Asep Panjelesmana. Beliau juga sebagai Duta Teknologi Jawa Barat dari Kota Depok, tepatnya bertugas di Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Depok. Beliau merupakan Duta Teknologi kakak tingkat setingkat dari Kang Chen gitu di 2019 ya Kang Asep. Bang Kang Asep pilih mau menyapa. Siap, Kang Asep mungkin saya akan persilahkan untuk Kang Asep memulai terlebih dahulu beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan pembatik dan juga Ki Hajar STEM 2023. Mangga Kang Asep. Baik, terima kasih Kang Herdi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini hadir. Salam kenal ya, saya Kang Asep. I don't like. Ya, nggak boleh. Dari Tapi judi online by the way. Saya Kang Asep dari Kota Depok, Jawa Barat. Insya Allah akan memberikan pemaparan tentang apa itu pembatik gitu ya. Sebelumnya sebentar ya, izinkan saya untuk persiapkan diri dulu. Oke. Suara saya terdengar, Kang Herdi? Tes. Jelas, aman ya? Jelas. Oke, baik. Jelas banget. Baik, oke. Nah ini dia ya, pembatik pembelajaran berbasis TIK tahun 2023. Ya, insya Allah besok Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar akan segera mendapatkan email arahan selanjutnya harus bagaimana gitu ya. Setelah kurang lebih beberapa minggu ini rekan-rekan semuanya sudah selesai mendaftar dan menunggu-nunggu ini pelatihannya kayak apa gitu, kok nggak kunjung datang gitu. Nah insya Allah besok sudah bisa kita lihat tanggal 18 itu cek email gitu ya, email yang menandakan bahwa kegiatan pembatik level 1 akan segera dimulai dan kemungkinan tanggal 19 itu sudah bisa langsung masuk ke dalam classroom gitu ya. Pembatik pembelajaran berbasis TIK tahun 2023. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita berbicara pembatik tentu saja berhubungan dengan dua hal, yaitu pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi atau TIK. Nah, program ini merupakan peningkatan kompetensi TIK guru untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan memanfaatkan platform teknologi Kemdikbudristek. Nah, apa saja sih platform teknologi Kemdikbudristek? Banyak kalau sekarang Bapak dan Ibu mengenal banyak platform teknologi dari Kemdikbudristek. Sebut saja yang pertama adalah yang paling trending saat ini adalah akun belajar. Ya, di mana akun belajar ini banyak sekali terkoneksi pada aplikasi-aplikasi keren lainnya seperti Canva for Education, kemudian Google Workspace for Education, dan yang lainnya. Yang kedua, platform teknologinya yang kita kenal tentu saja adalah platform Merdeka Mengajar, di mana disitulah kunci utama bagaimana memahami kurikulum merdeka. Ya, semuanya ada di situ, dari mulai pelatihan mandirinya, bukti karyanya, kemudian assessment-nya ada, kemudian ada juga
konten komunitas, dan masih banyak lagi. Itu ada di PMM. Ya. Kemudian apalagi platform Kemdikbudristek yang lainnya. Di yang sudah saya dapatkan gitu ya. Memang yang paling utamanya adalah akun belajar dan PMM. Tapi kesininya itu banyak sekali yang bermunculan baru-baru seperti rapor pendidikan, ya, Arkas, gitu ya, Tanya Bos dan sebagainya. Itu adalah yang kesininya itu semakin melengkapi platform teknologi dari Kemdikbudristek. Kemudian yang selanjutnya, tentu saja pembatik ini sangat erat kaitannya dengan Merdeka Belajar, ya, karena untuk mewujudkan Merdeka Belajar salah satunya adalah dibutuhkan kompetensi TIK untuk menciptakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ya, maka hadirlah pembatik ini sejalan. Walaupun sebenarnya pembatik ini sudah dilakukan sudah sejak lama gitu ya. Tapi dengan adanya Merdeka Belajar ini atau kurikulum Merdeka, maka peran pembatik ini menjadi sangat-sangat penting ya. Kemudian yang selanjutnya, ini dia tujuan pembatik ada 4, yaitu meningkatkan literasi, implementasi TIK, kreasi TIK, dan kolaborasi dan berbagi praktik baik. Ya, ini adalah 4 tahapan yang sangat penting bagi seorang guru ya untuk meningkatkan kompetensinya ya, dari mulai yang paling mudah literasi, hasil dari literasi dipraktekkan, implementasinya kemudian ditingkatkan lagi dengan mengkreasikan sebuah karya. Dari kreasi sebuah karya dibagikanlah karya-karya tersebut gitu ya. Sehingga lengkap sudah semuanya. Kompetensinya menjadi sangat kaya atau sangat banyak gitu ya. Kemudian ini adalah peserta pembatik dari tahun ke tahun. Tahun paling tinggi diraih pada saat tahun 2021 di mana mencapai 80.000 peserta ya. Dan saat ini untuk tahun 2023 sudah lebih dari 50.000 peserta. Oke, 50.000 peserta yang mendaftar rekan-rekan semuanya. Ya. Dan itu adalah salah satunya Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Nah, mengapa harus ikut pembatik? Ya, kalau ditanya apa sih manfaatnya gitu sampai capek-capek ikut pembatik. Yang pertama tentu saja meningkatkan kompetensi ya dalam bidang TIK ya. 4 kompetensi sudah saya sebutkan tadi. Literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Yang kedua, dapat sertifikat ya. Sertifikatnya nggak cuma 1, tapi bisa kemungkinan mendapat 4 kali 30 CP. Mengapa 4? Karena setiap levelnya kalau Anda dinyatakan lulus itu akan mendapatkan sertifikat. Mungkin rekan-rekan semuanya yang pernah mendapatkan sertifikat pembatik level 3 berarti sudah memiliki 3 minimal sertifikat ya. 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang spesialnya lagi adalah berkesempatan menjadi duta teknologi Kemdikbudristek seperti yang tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kang Herdi ya. Ada Kang Chen, ada saya sendiri, ada Kang Rola, ada Teh Mawar, ada Bu Juju, ada Kang Arifin gitu ya. Ada Kang Dero. Itu adalah duta teknologi Kemdikbudristek dari Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya tahapan pembatik ini sendiri meliputi 4 tahapan ya. Ini penjelasan lebih mendalamnya. Literasi itu ngapain aja sih gitu ya. Jadi pada saat level literasi ini adalah bagaimana memahami pemanfaatan TIK untuk pembelajaran ya. Terutama berhubungan dengan kurikulum Merdeka dengan platform teknologi. Implementasi ngapain aja sih level 2? Nah, untuk yang kedua ini diimplementasikan TIK-nya. Kemudian melakukan praktik baik pemanfaatan platform dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah kreasi. Membuat bahan ajar menggunakan TIK. Nah, bahan ajarnya apa saja? Bisa video, bisa MPI, ya, bisa yang lainnya. Dan yang terakhir berbagi dan berkolaborasi atau level 4. Nah, di level 4 ini biasanya cukup berat ya. Seorang calon duta atau 30 besar provinsi
biasanya harus bisa membuat publikasi atau blog yang menarik dengan tulisan-tulisannya, kemudian bisa juga nanti membuat karya, ya, karya yang digunakan di level 3 itu bisa dilaporkan lagi di level 4. Kemudian berbaginya, sudah berbagi kemana saja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya bisa berkolaborasi nggak dengan sahabat teknologi yang lain gitu ya. Dalam kelompok-kelompok kecil melakukan webinar, dan itu memang pada level 4 ini cukup padat kegiatannya, tapi sangat menarik, dijamin gitu ya. Dulu level 4 ini sempat dilakukan secara luring di Hotel Sarela Waringin, Kota Bandung, tapi untuk tahun-tahun setelah itu, setelah tahun 2019, kegiatannya selalu dilakukan secara daring. Nah, ini adalah timeline-nya dari bulan Juli pendaftaran, literasi Juli, implementasi Agustus, kreasi September, berbagi Oktober, dan terakhir November dikukuhkanlah duta teknologi. Ini adalah alur pelaksanaannya ya, sampai dengan mendapatkan sertifikat. Ikuti saja, pelaksanaannya cukup mudah, yang penting update terus informasi di web Pembatik dan di grup WhatsApp di mana Bapak dan Ibu bergabung. Boleh di grup WhatsApp Pembatik 1 Jabar, 2 Jabar, 3, 4, 5, atau bahkan di grup kabupaten kotanya masing-masing. Agar apa? Agar update informasinya tetap terjaga, di mana kadang-kadang kita lupa gitu ya kalau tidak ada grup WhatsApp yang mengingatkan gitu ya. Ini adalah alur level 3 dan level 4. Nah, persyaratan membatik itu sebenarnya sederhana. Yang penting guru ya. Yang penting guru atau tenaga kependidikan pun boleh ya. Mau guru swasta, guru negeri, silahkan bisa ya. Dibuktikan dengan SK minimal ya. Atau bisa juga dibuktikan dengan surat ini juga ya, SK dari PNS, CPNS, P3K, dan yang lainnya. Ya, tapi yang paling penting saya kira itu guru yang penting. Dan tentu saja harus memiliki atau mengaktifasi akun belajar ID-nya masing-masing. Karena untuk mendaftar di Pembatik wajib pakai akun belajar. Banyak yang tidak bisa mendaftar karena mengakses pendaftaran atau link pendaftarannya menggunakan Gmail. Otomatis akses terkunci. Ya, sudah ada banyak yang raise hand, sebentar ya, saya selesaikan dulu. Nah, bagaimana dengan tenaga kependidikan? Boleh tidak TU ya untuk mengikuti Pembatik? Boleh, silahkan ya. Ikuti saja Pembatik, dapatkan ilmunya, namun mungkin tidak bisa diprioritaskan menjadi duta teknologi gitu ya pada level 4-nya. Nah, ini alur pendaftarannya dari mulai memasuki halaman Pembatik, kemudian klik tombol daftar, akun belajar ID-nya. Kalau sudah ada langsung daftar, kalau belum ada ke web belajar ID dulu, aktifasi baru ke formulir pendaftaran lagi. Peserta mengisi formulir dan peserta mendapatkan email informasi pelaksanaan. Ini banyak yang bertanya, kok saya belum mendapatkan informasi atau email konfirmasi dari BLPT. Tidak masalah, yang penting nanti Anda sudah terdaftar di database pendaftar ya, yang bisa kami share nanti. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah tutorial pendaftarannya, silakan diikuti. Dan ini adalah channel grup Telegram Pembatik, di sini ada dari seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi bahkan gitu ya. Dan bisa juga Anda mengkontak duta teknologi di provinsinya masing-masing. Nah, ini dia. Ada duta teknologi di provinsinya masing-masing. Di Jawa Barat Anda bisa berkenalan, bahkan sosial medianya pun ada tuh ya. Sosial media Instagram, Facebook, YouTube-nya pun ada. Ini Muhammad Arifin, Denny Rohendi, Sepanji Lesmana, Denny Cendrianto, Mawar, dan Rola Pardila. Ya. Apakah Anda nanti adalah yang duta yang ke-6 ya? Ke-6 atau ke-7 ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8 ya. Apakah Anda duta ke-8 dari Jawa Barat yang selanjutnya? Amin, mudah-mudahan. Makanya sekarang semangat dari sekarang ya. Nanti Anda akan tampil di website ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi.
Nah, kita lanjut lagi. Nah, apa itu Duta Kemdikbudristek? Duta Kemdikbudristek adalah guru yang berhasil menyelesaikan pembatik sampai dengan level 4 dan terpilih menjadi peserta terbaik di setiap provinsinya. Pembatik memunculkan Duta Teknologi sebagai jangkar teknologi pendidikan Indonesia dan inspirator praktik baik pemanfaatan platform teknologi untuk pendidikan. Luar biasa memang kalau Anda nanti terpilih menjadi Duta Teknologi, karena akses informasi menjadi lebih terbuka lagi dan tentu saja Anda akan mendapatkan privilege tertentu ya dari Kemdikbudristek, baik itu dalam sarana prasarana ya maupun Anda untuk bisa juga untuk menjangkau dinas atau UPT-UPT yang akan bekerja sama dengan Anda. Contohnya ada Dinas Pendidikan, KCD, ya BBGP, BBPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Ikomdik, dan yang lainnya itu semuanya biasanya sudah kenal dengan BLPT. Ya, dan sudah tahu juga akan eksistensi dari Duta Teknologi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia adalah 5 besar tiap provinsi. Pada level keempat ini akan mendapatkan proses seleksi dan penjurian. Ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah masuk level 4, 30 orang nih, nanti disaring menjadi 5. 5 lalu nanti terpilih jadi duta. Nah, dan duta itulah yang akan di-SK-kan dan biasanya dipanggil ke Jakarta untuk dilakukan penobatan, ya, pengukuhan bahwa sudah terpilih menjadi duta teknologi. Ini adalah duta teknologi yang bisa Anda lihat kiprahnya, ya banyak sekali. Salah satunya tentu saja adalah kebanggaan dari KBB, tepuk tangan, Kang Denny Cendrianto, ya, yang kemarin mendapatkan penghargaan ya juara mobile edukasi BPMPK Kemdikbudristek. Ya, ini adalah kebanggaan dari KBB, Kang Denny Cendrianto. Oke, nah itu saja mungkin ya tentang pemaparan pembatik. Nanti kita akan eksplor lebih jauh dalam sesi pertanyaan. Saya kembalikan lagi ke Kang Herdi, mangga Kang. Siap, hatur nuhun Kang Asep, luar biasa. Cukup sangat jelas ya Bapak dan Ibu pemaparan. Mudah-mudahan Bapak Ibu makin tertarik. Mungkin sedikit testimoni sebelum ada yang bertanya, Kang Asep, karena saya juga sempat mengikuti pembatik, cuman saya belum berkesempatan untuk ikut di level 4, baru sampai level 3. Tapi yang luar biasanya gitu, memang benar di pembatik ini kita dikenalkan dengan teknologi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran, dan itu tuh kayak memberikan inspirasi dan juga kepercayaan diri bagi kita untuk mencoba mengeksplor teknologi dalam penerapan pembelajaran gitu. Dan yang menariknya lagi, ternyata benar tadi ada sertifikat itu kan per level Bapak dan Ibu, bukan semuanya hanya satu sertifikat, tapi per level itu kita dapat 32 jam, sehingga pas saya mengikuti seleksi kemarin pengajar praktik, si asesornya itu justru mengeksplor dari sana gitu. Kenapa kok Bapak cuma sampai pembatik 3, terus apa dampaknya setelah Bapak menerapkan apa yang diperoleh dari pembatik. Jadi memang pembatik itu bukan kegiatan yang biasa-biasa, tapi memang sudah nasional gitu, sampai asesor pun mengeksplor si pembatik ini, dan beliau paham gitu beberapa tahapan di pembatik, sehingga itu menjadi nilai plus ketika kita mengikuti seleksi-seleksi nasional juga gitu Kang. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu untuk mengikuti pembatik, karena sungguh luar biasa manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, di sini ada beberapa rekan Bapak dan Ibu hebat yang ingin bertanya, sepertinya sangat penasaran. Yang pertama mengangkat tangan itu adalah Bapak Cecep. Mangga Pak Cecep, boleh membuka mikrofonnya. Mangga Pak Cecep. Kayaknya kepencet, Kang. Oke. Mungkin kita beralih dulu ke Ibu Ervin. Enggak, Bu Ervin? Apa kepencet juga nih? Ayolah, jangan malu-malu, silahkan bertanya ya, saja. Bapak dan Ibu bertanya sepuas-puasnya. Oh, Ini Pak Isep tuh. Pak Isep nih. Mangga Pak Isep.
Halo, baik, terima kasih banyak. Ini jelas suaranya ini, Pak. Jelas sekali, Jelas, Pak. Ya, mohon maaf saya off cam. Kebetulan ini sinyalnya di Garut Selatan, Pak, lagi mendung, agak kurang kurang bersahabat gitu. Siap, Pak Isep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembatik buat rekan-rekan. Gini, Pak, saya ingin bertanya terkait pembatik. Apakah kita diwajibkan sampai semua level kita ikuti, atau misalkan karena ada kendala kita hanya menyelesaikan 2 level atau 3 level misalkan, apakah tidak bermasalah, dan selanjutnya bagaimana cara mengikuti level selanjutnya begitu ketika kita sudah terhambat, Pak? Mungkin seperti itu bisa dipahami, Pak. Jadi ketika misalkan saya ini baru sampai level 3 nih, nanggung pengen level 4 tapi kehambat dulu gitu, nggak bisa langsung lanjut, bisa daftar lagi tahun berikutnya atau gimana, Pak, gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak, ya. Oke, sama-sama, Pak. Mungkin Kang Asep mau dijawab langsung saja. Ya, baik, pertanyaan yang bagus ya, karena tidak semuanya mungkin sanggup sampai level 4 gitu ya. Bagaimana kalau setengahnya sampai level 2? Atau bahkan bagaimana kalau sampai level 1? Ya, rekan-rekan semuanya, pembatik ini mengapa dilakukan per level? Tentu saja agar Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan kemampuannya gitu ya. Kalau misalkan level 1 kan itu cukup mudah ya, tinggal mempelajari modul ya, kemudian nanti mengisi assessment-nya, kalau lebih dari KKM lulus. Level 2 buat vlog biasanya gitu ya. Ini udah mulai agak sulit, apalagi yang belum terbiasa di depan kamera ngomong-ngomong gitu kan. Nah, itu mulai dibiasakan gitu ya. Nah, kalau sampai level 2 misalkan sudah stop dulu lah gitu ya, kayaknya level 3 udahlah cukup, level 3 kayaknya terlalu berat. Silahkan, tidak masalah gitu. Tapi sangat sayang menurut saya, karena kita jangan hanya berorientasi pada nanti lulus atau enggak, yang penting ilmunya nanti ya, prosesnya dinikmati. Ya, prosesnya dinikmati. Jujur saya pun dulu ketika mengikuti pembatik tidak bisa itu yang namanya ngedit video gitu. Justru di pembatik ini bisa ngedit, ya bahkan sekarang sangat sering sekali mengedit video untuk konten-konten YouTube yang saya miliki. Gitu. Jadi saya kira itu disesuaikan dengan keinginan, kemampuan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi menyarankan ikutilah sampai dengan Bapak dan Ibu itu bisa minimal ya level 3 sudah lulus gitu ya. Tidak menjadi terbaik 30 besar nasional tidak apa-apa, yang penting sudah maksimal di situ gitu ya. Karena kalau menjadi 30 besar terbaik bukan nasional, provinsi, itu sudah hal yang cukup wow gitu ya, cukup ya, berarti dia sudah memiliki nilai-nilai tambah tertentu. Jadi yuk sekarang mah ikuti aja gitu, jangan menyerah. Nanti dibimbing oleh kami, dipandu oleh kami bagaimana cara membuat vlog, membuat video pembelajaran dan yang lainnya. Tenang saja, nanti banyak webinar-webinar selanjutnya. Begitu mungkin, Kang. Siap. Terima kasih Kang Asep. Cukup jelas mungkin ya Pak Isep. Jadi Jelas, Pak. tambahan Jelas. mungkin di level 3 ya Kang Asep, kita tuh di level 3 mulai didampingi secara virtual oleh duta-duta teknologi. Seperti saya waktu itu tuh ada yang baru yang memang didampingi karena kita menggunakan fitur baru yang bisa kita gunakan dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dibimbing berapa pertemuan gitu ya. Kang waktu itu tuh saya juga lupa ingat, tapi memang didampingi banget gitu sama duta teknologi. Jadi minimal benar sekali tadi kata Pak Asep, kita sampai di level 3 itu ada hal baru yang menarik untuk jadi kayak cecoan ya Kangnya, itu tuh cecoan baru gitu, senang ngulik-nguliknya di level 3 itu. Baik, kita lanjut mungkin ke Ibu Filia. Atau saya lanjut ke Ibu Ani. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membuka videonya karena jaringan internet yang kurang memadai. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Erani.
institusi tempat saya bekerja di SMPN Negeri 1 Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Kebetulan saya juga Google Certified Trainer ya, Ibu Bapak semuanya. Saya mau bertanya begini Pak, waktu itu kan saya pernah menjadi guru multimedia di salah satu institusi swasta gitu ya. Tapi sekarang saya sudah fokus di SMP dan jabatan saya di SMP itu tenaga administrasi. Cuman mau di di bidang tugasi juga sebagai instruktur pelaksana eskul TIK mungkin ya untuk kedepannya. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, jika saya sudah bisa mengikuti sampai level 4 pembatik ini, apakah saya bisa menjadi duta teknologi Pak dengan mengandalkan surat surat tugas sebagai instruktur PIK tersebut Pak. Terima kasih, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mangga, Kang Asep mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin saya panggilkan dulu rekan-rekan saya nih yang lain, karena ini pembatik nggak cuma saya nih. Ayo Kang Rola, muncul. Nih, ada Kang Rola ya. Ya betul, Mangga untuk pertanyaan ini kita lempar kepada Kang Rola. Atau mungkin kalau beliau tidak ada nggak apa-apa, saya jawab ya. Baik, izin menjawab ya Kang Herdi ya, supaya waktu lebih efektif. Nanti Kang Rola kalau sudah muncul baru saya tembak. Belum muncul di sini nih, belum ada ini videonya. Baik, untuk instruktur TIK dengan duta teknologi mungkin adalah event yang berbeda ya. Tetapi tentu saja setelah menjadi instruktur TIK, syarat menjadi duta teknologi salah satunya tentu saja sudah terpenuhi ya. Karena apa? Karena Anda nanti pasti sudah familiar dengan teknologi, familiar dengan memanfaatkan teknologi, tapi belum tentu menjadi duta karena hanya salah satu syarat saja gitu. Syarat yang lainnya menjadi duta itu banyak ya. Banyak. Yang pertama adalah tentu saja wajib lolos pembatik level 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 dan tentu saja menjadi yang terbaik di provinsinya, 30 besar terbaik di provinsinya, itu syaratnya. Jadi walaupun kita sudah mendapatkan seberandal gelar sebelumnya, taruhlah itu pengajar praktik, taruhlah itu guru penggerak ya, taruhlah itu yang lain-lainnya gitu ya, instruktur sekalipun. Tapi kalau mau jadi duta mah, ya mohon maaf harus dari pembatik ya. Jadi wajib itu mah dari pembatik. Makanya mau tidak mau bagi yang sudah expert pun, bagi yang sudah mahir pun, misalkan ada YouTuber ya, udah banyak subscribernya ya. Ada misalkan trainer, certified trainer sudah sering melanglang buana kemana-mana. Tapi kalau berminat jadi duta mah harus ikut pembatik level 1 dulu, ikut literasi dulu bareng-bareng dengan yang lain gitu ya. Level 2 dulu, level 3 dulu ya. Di level 3 ke level 4 pun terkadang kami itu mendapatkan persaingan yang sangat ketat sekali. Bagaimana kita men-sort nilai dari mulai yang tertinggi sampai dengan peringkat ke-30. Terkadang itu banyak sekali yang keren-keren di bawahnya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan gelar duta itu memang syarat utamanya adalah pembatik ya. Ikut pembatikannya itu. Saya kira itu ya. Siap, Kak. Iya betul. Saya tambahkan ya. Bu Ani, izin. Gimana Bu Ani? Ya, maksudnya gini, tentu saja ya untuk mengikuti alur proses pembatik ya pastinya dari level 1 mudah-mudahan bisa. Maksud saya, kalau misalkan kan tadi kata Pak Asep, untuk pembatik ini yang menjadi duta teknologi itu harus guru gitu. Terus saya ceritakan alur saya, sejarah saya
yang pernah menjadi guru multimedia, terus tapi sekarang fokus di SMP hanya sebagai tenaga administrasi, dan kedepannya mungkin saya akan di bidang tugasi sebagai instruktur TIK gitu ya. Terus misalkan kalau level 1 pembatik udah bisa hingga sampai 4, apakah hanya sebagai instruktur TIK tersebut saya ada kesempatan untuk bisa menjadi duta teknologi tersebut gitu maksudnya Pak? Saya tambahkan ya, Kang Herdi. Mangga Kang Rola. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Rafa Fadila, duta bungsu nih, Kang Herdi. Saya akan berbagi pengalaman ya. Ini menarik juga nih Bu Ani, karena Bu Ani nanti yang berasalnya dari guru kemudian beralih ke instruktur atau sudah tidak jadi guru ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk pembatik jelas tadi di persyaratannya itu bisa dari tenaga administrasi mengikuti pembatik, hanya nanti dia sampai level 3 saja. Mengapa? Dari 7.000 pendaftar di Jawa Barat sampai detik ini, nanti akan disaring, akan seleksi alam, misalnya level 2 tinggal 4.000. Ada beberapa yang terkendala atau memang tidak lulus ya, level 3 akan berkurang lagi. Nah, di level 3 ke level 4 nanti akan disaring 30 besar. Semuanya guru, Bu. Jadi untuk Kepsek, TU, pengawas itu di level 3 sampai lolos saja. Lolos. Tapi nanti untuk persiapan calon duta itu nanti di 30 besar semuanya guru. Nah, 30 besar nanti akan terus disaring menjadi 5 besar. 5 besar dari 30 besar itu. Nah, baru di sana perjuangannya untuk berbagi tentang personal brandingnya. Jadi Ibu sepakat sekali untuk keseharian Ibu ya. Saya pun sama, di profil calon duta itu saya sematkan GCT, kemudian juga saya sematkan sebagai sekretaris MGMP. Jadi kita sebagai calon duta, personal branding kita itu akan dinilai dari Instagramnya, YouTube-nya, Facebook-nya, TikTok, kemudian juga Twitter-nya. Nanti kita akan sematkan tautan-tautannya untuk melihat bahwa kompetensi kita di bidang TIK itu tidak dilihat dari background-nya. Saya guru sejarah, Bu. Bahkan Teh Mawar itu kan guru SLB, jenjang SLB. Jadi personal branding kita terlihat dari pendidikan kita, kolaborasi kita, dan keseharian kita juga. Jadi itu tahapan untuk persiapan calon duta. Jadi tidak hanya dilihat kita jago ngomong atau jago satu bidang saja, tapi kepribadian kita pun dinilai semuanya itu. Dan itu yang menyulitkan para kakak-kakak duta nih. Jadi ketika saya dinobatkan jadi calon 5 besar juga kan itu dipilih dari para duta sebelumnya. Kang Rola kayak gimana, kemudian juga teman-teman lain kayak gimana, itu akan menjadi jalur juga. Dan kebetulan juga alhamdulillah di tahun 2021 saya sudah berkolaborasi dengan para duta di Kokaptennya, jadi berkah juga untuk saya Bu dan teman-teman semuanya. Saya dengan Kang Aceh sudah pernah ketemu di BMT Krombu, Kang Asep, Kang Dero. Pokoknya saya senang banget itu, padahal saya masih level 4 itu. Masih level 4, tapi saya sudah berkolaborasi dengan para duta, jadi itu berkahnya juga, Kang Herdi ya. Berkah saya sudah bertemu tatap muka dengan para duta gitu. Makanya ketika wawancara disampaikan, ada pertanyaan satu menggelitik. Gimana perasaan Pak Rola sudah ketemu dengan para duta? Saya betul-betul speechless gitu. Bisa langsung tatap muka dengan Kang Asep. Biasanya kan saya nonton YouTube-nya Kang Asep, nonton tutorial, atau nonton Kang Chen gitu. Tapi sekarang sudah bisa ketemu tatap muka. Itu menjadi salah satu penilaian di wawancara, bahwa kita betul-betul antusias mengikuti pembatik. Dan bahkan bagaimana kita memantaskan diri layak menjadi calon duta dari wawancara itu. Seperti CGP lah atau PP ya, ketika wawancara kan kita harus realistis gitu. Tidak bisa dibuat-buat, apa yang kita ketahui, apa yang kita miliki, ya disampaikan gitu. Makanya untuk Bu Ani, kalau misalnya nanti, tapi kalau kan ini statusnya kan sudah tenaga kependidikan ya, jadi hanya sampai level 3 gitu. Nanti kalau misalnya Ibu betul-betul berminat dan fokus, Ibu bisa beralih dulu menjadi pendidik Bu. Nanti di tahun berikutnya bisa semangat gitu. Sebuah sertifikat Ibu bisa dilampirkan. Iya. Barangkali Ibu ya. Iya. Baik Pak Rola dan Pak Asep, semuanya terima kasih atas kesempatan untuk saya bertanya. Selamat malam semuanya. Wabillahi taufiq. Selamat malam Ibu Ani, tetap semangat Bu. Baik Bapak dan Ibu, Kang Rola izin saya tuh sebelum masuk ke pertanyaan yang langsung, izin membacakan juga pertanyaan, mohon tanggapannya. Mungkin ini ada di kolom chat. Yang pertama, ketika kita mengikuti pembatik, apakah kita harus
akan menggunakan teknologi yang tinggi untuk mengikuti pembatik ini. Jadi harus punya kemampuan teknologi yang tinggi enggak untuk mengikuti pelatihan ini. Dan yang satu lagi, nanti bentuknya itu dalam bentuk LMS seperti itu pelatihannya tuh atau seperti apa? Izin enggak kan? Baik, Kang Asep saya lanjutkan ya. Tadi saya sampaikan untuk mengikuti pembatik itu dibutuhkan kemauan saja. Kemauan, tekad, dan itikat baik untuk terus berkembang, terus berbagi, terus belajar. Saya ketika mengikuti pembatik tahun 2020, saya sebagai pengajar sejarah. Sebetulnya kan nggak terlalu butuh teknologi tinggi. Kalau saya kan tinggal baca buku, kuasai hafalan, materi. Tapi di sini kan jelas. Di sini jelas bahwa kita membutuhkan teknologi untuk mengembangkan kompetensi kita. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, di setiap level itu ada modul-modulnya, lengkap sekali. Modulnya itu ada beberapa kegiatan belajar, dan di sanalah kita belajar. Saya merasa betul-betul Kang Herdi, saya dari nol. Saya belajar edit video itu dari pembatik. Saya memang pernah edit video ya, biasa. Edit video iseng-iseng, tapi emang biasa aja gitu. Malu-malu juga kalau saya posting. Tapi setelah saya mengikuti pembatik, di level 1 kan ada tugas nih. Baru coba baca-baca modul, post-test, beres. Nah, ketika masuk level 2, wah ada tugas video juga nih. Tugas berbagi praktik baik, implementasi praktik baik pembelajaran. Saya waktu itu belajar menggunakan Filmora Bapak Ibu. Saya download, saya pelajari, dan saya buatkan video praktik baik tentang blended learning. Sudah saya storekan saja gitu. Alhamdulillah lolos. Masuk ke level 3, makin puncak nih Bapak Ibu, nanti harus buat video pembelajaran, presenting ya. Bukan rekam layar dari PPT atau dari Canva, tapi Bapak Ibu tampil sebagai aktornya atau aktrisnya menggunakan kain green screen, mirip-mirip video ruang guru lah gitu. Jadi selama durasi Bapak Ibu tampil. Bagaimana nih? Kan kita belum pernah. Tapi di modulnya lengkap. Ada video tutorialnya juga, ada bahan-bahan pembelajarannya. Lengkap dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Semuanya ada di modulnya Bapak Ibu. Jadi expertnya itu ketika kita sedang belajar. Semuanya dari nol. Jangan khawatir. LMS-nya nanti kalau tahun-tahun saya, tahun kemarin itu menggunakan simpatiknya langsung. Kalau sekarang ada sedikit perbedaan, karena Bapak Ibu daftarnya kan melalui form. Kalau tahun kemarin kan di web simpatiknya. Dan juga, tunggu nih, saya juga belum bisa ngomong panjang lebar untuk LMS-nya. Karena belum rilis ya, nanti besok kita ada rapat juga. Jadi nanti Bapak Ibu akan bekerja di LMS. Nah, setiap LMS itu akan ada modulnya, kegiatan belajar, ada tautan-tautannya, silakan Bapak Ibu amankan, download, dan juga pelajari. Insya Allah, pasti bisa. Gitu Kang Herdi. Oke, siap Kang Rola. Begitu Ibu Yeni tadi yang pertanyaan dengan Pak Lihatul gitu. Untuk pertanyaannya mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik. Sama berarti pengalaman Kang Rola sama dengan saya Kang. Saya juga pertama kali belajar edit video tuh di pembatik yang level 2 aja itu gitu. Tapi di sanalah ternyata kemampuan edit video ini terus-terus terasah dan alhamdulillah bisa diimplementasikan oleh saya di dalam pembelajaran sekarang lebih lancar lagi gitu. Baik, kita akan masuk ke penanya berikutnya. Mohon izin mungkin Kang Asep, Kang Rola ya, jadi agak banyak yang bertanya. Jadi kita tambah pertanyaan dulu sebelum masuk ke sesi berikutnya. Ibu Wiwin, mangga Bu Wiwin. Boleh. Halo. Ibu Wiwin, kalau Ibu Wiwin belum ada, kita masuk ke bagian Nurpasa. Oke, siap, Lord. Ya, mangga. Lord Ini dari siap, SMA Negeri 4 Cisarua, rekan saya Pak nih. Bertanya. Ya, jadi, bertanya ke narasumber ya, bukan ke saya, Fagian. Silakan. Siap, Lord Herdi. Siap, Lord. Laksanakan, Lord. Ya, Assalamualaikum. Punten, Bapak. Saya juga teman seperjuangan Lord Herdi dulu di pembatik juga. Khususnya mungkin sampai pembatik 3. Ya, Lord Herdi ya. Jadi ini saya lebih ke arah bagaimana mengkreasikan dari bentuk aplikasi, karena kalau tidak salah pada zaman saya itu dengan Lord Herdi itu membuat sebuah aplikasi pembelajaran menggunakan SAC dan juga PowerPoint. Nah, mungkin nanti insya Allah mau mencoba lagi ikut pembatik lagi mungkin dengan Lord Herdi juga.
apakah ada tipsnya mungkin Pak? Jadi penilaian yang diutamakan itu pada saat pembuatan aplikasi itu apakah dari kreativitas pembuatan aplikasinya ataukah originalitas? Nah, karena pada saat itu mungkin saya juga masih belajar, tetapi dari bentuk sound atau bunyi-bunyinya itu originalitas sendiri gitu. Tetapi mungkin ada hal yang bisa diungkapkan atau diberikan tips agar nantinya pada saat pembuatan aplikasinya bisa lebih baik lagi gitu. Karena yang saya lihat mungkin kalau sudah level 3 ke level 4 benar-benar ada persaingan yang ketat gitu. Jadi mungkin bisa memberikan sumbangsih pengalaman dan juga tips and triknya gitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Gian. Ya betul, kami berjuang waktu itu berenam dari sekolah yang sama di level 3 ke level 4, tapi kami gugur semua, tidak ada yang bisa masuk ke level 4. Nah mungkin ada trik dan tip dan triknya supaya karya yang dibuat ataupun ada hal lain yang harus kita perhatikan ketika di level 3 untuk bisa masuk ke level 4. Mangga boleh sama Kang Asep ataupun Kang Rola, ada yang bisa menanggapi? Mangga nih Kang Asep dulu, Master MPI. Cek Son, Kang Asep. Kang Asep monitor. Oh, boleh. Saya dulu berarti ya. Kang tadi siapa? Kang Gian. Kang Gian tahun berapa itu level 3-nya? Tahun berapa Lord ya? 2021 ya. Bareng saya 2021 kalau nggak salah. Berarti kita senasib Kang Gian. Saya pun 2021 sampai level 3. Nggak lolos. Kenapa nggak lolos coba? Mantap. Kenapa nggak lolos? Saya akan ceritakan ya. Saya alumni Pembatik 2020. Saya tuh karirnya melesat di 2020 bersama Kang Chen. Level 1, 2, 3, 4 sampai top 5 sampai saya bareng Kang Chen berkompetisi dan rezeki Kang Chen lolos. Saya pun tidak patah semangat ya. 2021 ikut CMT bareng-bareng sama para duta juga, ikut lagi 2021 Pembatik. Nah, sampai level 3 saya dulu membuat ini Kang Gian MP-nya menggunakan SAC tentang sejarah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu. Ceritanya saya selesai dulu ya. Selesai MPI-nya, saya unggah. Tapi di situ ada satu langkah proses unggah yang belum saya selesaikan. Jadi ngerasa udah oke gitu. Dan itu salah satu tips Bapak Ibu nanti ketika sudah mulai ada kerjaan-kerjaan produk, jangan di hari terakhir. Karena kita tidak punya waktu untuk cek dan recheck. Saya ngerasa sudah selesai mengumpulkannya dan ternyata oleh mentor ditanya oleh Teh Irma dari Sultra, Kang Rola ini kenapa tugasnya belum masuk ke LMS? Dari situ saya sudah berpikir, ini udah nggak akan benar. Saya kirimkan tautan drive-nya, ya saya lolos level 3, saya dapat sertifikat, hanya saya tidak masuk ke level 4. Sedih juga gitu. 2022 saya berjuang lagi, melesat lagi. Di MPI tugas level 3 itu saya gunakan tugas yang sama, nggak ada edit apapun, karena saya sudah yakin itu tugasnya udah oke. Dan lolos. Jadi Kang Gian atau teman-teman semuanya, MPI itu gampang-gampang susah ya. Kalau kita sudah terbiasa pakai PowerPoint, ada pivot, ada transisinya juga. Nanti di MPI itu ada dua yang populer, bisa menggunakan SAC atau Articulate Storyline. Untuk tipsnya, ikuti saja petunjuknya Kang Gian atau teman-teman ya. Kan untuk MPI itu jelas. Satu, tujuan pembelajarannya apa, arahnya kemana, ada latihan soalnya, itu dilengkapi gitu. Ya sampai di semua slide itu kebanyakannya materi tapi kuisnya sedikit gitu. Atau latihan soalnya juga kurang begitu interaktif juga. Jadi untuk lolos tugas level 3 itu sebetulnya jika diikuti semua tahapan kebutuhan di MPI itu ya bakal lolos gitu. Karena kan nilainya juga akan berbandingan dengan nilai video pembelajaran. Jika level 3 ada dua tugas, video pembelajaran juga yang emang rumit, udah mah kita syuting capek, harus bikin MPI juga gitu. Jadi kita jangan terlalu terlena ngurus MPI gitu. MPI sebetulnya Kang Gian teman-teman semuanya gampang, ikuti saja tahapannya, asal lengkap semuanya gitu. Pembukaan, tujuan pembelajarannya, kemudian juga materi, ada latihan soalnya, soundnya juga nggak apa-apa sih, mau download juga gitu. Bikin sendiri lebih bagus, ya untuk soundnya. Nah jika sudah selesai, nanti diakhiri dengan daftar pustakanya juga. Jadi cakep lah, aman untuk MPI.
rumitnya itu cuma kita harus meluangkan waktu untuk ngumak-ngumak bolak-balik dan banyak dites juga. Khawatir nanti ketika diklik buttonnya ternyata tidak nge-link juga gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Diklik aduh iya nah kaliwat linknya can disematkeun gitu. Jadi MPI yang pasti harus interaktifnya harus kelihatan. Linknya cek satu persatu, pokoknya tong mepet-mepet lah ngerjakeun gitu. Tenang aja nanti Bapak Ibu semuanya kita akan ada webinar khusus MPI juga bersama para master Duta Teknologi Jabar. Pokoknya bakalan seru. Pengalaman saya, Kang Gian dan Kang Herdi, saya kerja sendiri. Jadi pembimbingan itu hanya di level 4. Jadi tahun ini bersyukur dari level 2 sudah dibimbing oleh para duta gitu. Kalau tahun dulu kan kita sama ya. Level 1, 2, 3 kan kita hanya bimbingnya apa? Nggak ada. Ada di level 3-nya, Kang, waktu itu. Level 3 ada bimbingan tapi kurang begitu interaktif ya karena saya kerja sendiri gitu. Baru level 4 lah baru intens bersama dari tim Pusdatinnya juga gitu. Gitu Kang Gian ya. Semangat. Dari sekarang tentukan dulu temanya nih. Tema untuk tugas temanya level 3 tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Kehidupan. Sama tadi mungkin ya tambahannya dari Kang Rola itu personal branding juga dibutuhkan ya Kang untuk masuk ke level 4 itu ya. Personal branding itu penting. Jadi harus tambah pengalaman yang bisa menambah nilai kita di pembatik ini. Baik, Kang mungkin sedikit menyambung ya dari sini. Nah, tadi seperti kasus yang Kang Gian ada pertanyaan juga bahwa kalau udah di level 3 pengen ikut lagi nih di pembatik yang tahun ini mulai dari level 1 lagi atau bisa ada lanjutan keistimewaan gitu mulainya dari level berapa gitu Kang? No, semuanya kembali ke level 1 ya. Saya pun mengalaminya 2020, 2001 level 1. Kemudian sudah level 3 kan, punya sertifikatnya 2022 level 1 lagi. Jadi Bapak Ibu, program pembatik itu memang berkelanjutan dari setiap tahapannya, tapi setiap tahunnya itu akan kembali ke level 1. Kan Bapak Ibu sudah punya sertifikat tahun kemarin, ya kan? Sertifikat 2021 sudah punya. Nah, sertifikat 2022 sudah punya kan di level 3-nya. Nah, tahun sekarang ikut lagi di level 1 lagi. Jadi sertifikat tetap bisa digunakan untuk naik pangkat, tapi kebijakannya kita mulai lagi dari level 1. Tapi jangan khawatir, kita kan bakalan terus mengasah pengalaman Bapak Ibu ya. Pengalaman ketika dapat soal-soal ini udah cetek nih level 1, udah biasa gitu. Materinya mirip-mirip, ada beberapa fitur-fitur tambahan juga. Nanti Bapak Ibu akan ketemu saya di modul 2 tentang platform presentasi dan evaluasi. Gampang loh Bapak Ibu, saya bahas kuisis, bahas PMM asesmen murid, bahas juga Canva, pokoknya cetek lah, itu gampang sehari-hari gitu. Nanti ketika Bapak Ibu dapat soal dari saya itu, 5 cetek gitu. Dan Bapak Ibu nanti fokusnya gini, setiap level itu, tip dari saya, jika ada modul-modul, silahkan download, print. Soalnya kalau misalnya kita baca-baca di PDF, kadang-kadang kan agak ribet juga ya. Jadi kalau di print kita bisa pelajari, kasih arsir, kasih penguatan-penguatan juga. Dan sudah pasti nanti Bapak Ibu akan diberikan latihan soal tiap modulnya. Jadi aman loh. Materi tiap modulnya ada latihan soalnya. Bahkan nanti di post-test ketemu lagi soal itu. Jadi akan menyenangkan. Bakal menyenangkan Bapak Ibu. Setiap kita kembali ke level-level sebelumnya. Kang Herdi. Oke, terima kasih Kang Rola. Bapak dan Ibu sedikit juga mungkin menegaskan ini ada nanti rekamannya ada, Bapak dan Ibu akan bisa rekaman untuk kegiatan hari ini bagi yang terlambat ikut gabung. Aduh maaf sekali nih Kang Rola, Kang Asep, sebenarnya pertanyaannya ini masih banyak yang mengacungkan tangan, banyak juga yang nulis di kolom chat. Tadi kayaknya Kang Denny juga kewalahan untuk menjawab. Beberapa saya tanyakan juga langsung di sini live. Tapi karena kita ada satu materi lagi juga gitu dan keterbatasan waktu, mungkin saya izin dulu Bapak Ibu untuk masuk ke paparan materi yang kedua. Nanti mungkin kita akan ada suatu waktu lagi untuk tanya jawab. Mudah-mudahan masih Bapak dan Ibu bisa lagi bertanya. Misalkan ada pertanyaan yang masih mengganjal tentang tadi, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali menyambung setelah pemaparan materi yang kedua ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali ya Bapak dan Ibu. Baik, saya Kang Den, udah siap Kang Den?
Oke, siap untuk materi kedua ya. Siap. Untuk paparan materi kedua akan membahas tentang Ki Hajar STEM, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak paparan dari Kang Den, di mana nanti Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan siswa-siswanya, di mana Bapak dan Ibu akan bertugas menjadi pembimbing. Mangga Kang Den dipersilahkan untuk paparan materinya. Oke, hatur nuhun. Mungkin di antara Bapak Ibu kayaknya udah pernah lihat tayangan tentang Ki Hajar STEM ya, tapi nanti kita bisa tanya jawab terutama bagi wilayah yang kayaknya masih sedikit nih yang mendaftar Ki Hajar STEM ya. Nanti saya juga perlihatkan statistik pendaftar Ki Hajar STEM saat ini. Suara saya jelas Kang Herdi? Aman Kang? Jelas. Siap, saya coba share screen dulu ya. Nah, ini saya sambil streaming jadi agak berat nih. Kanan, kiri, oke, sip. Terlihat tayangannya? Sip, udah. Udah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Denny Cendrianto, Duta Teknologi 2020 dari Kabupaten Bandung Barat. Izin menyampaikan tentang Ki Hajar STEM ini ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi tentang pembatik, di mana itu adalah event tahunan Kemdikbud ya, untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga Tendik itu bisa mengikuti Ki Hajar STEM. Tadi ada pertanyaan di chat itu apakah untuk menjadi duta itu harus guru? Nah, tadi udah dijawab belum Kang Rola? Belum ya? Sudah ya. Sama Kang Nah, Rola. jadi untuk menjadi duta itu dari guru ya, kriteria dari kementeriannya. Tapi kalau untuk ikut serta ingin belajar tentang pembatik itu sendiri ya, untuk belajar bagaimana literasi di TIK sampai ke berbagi, Bapak Ibu silakan daftar di pembatik. Link pendaftarannya sudah saya kirim di kolom chat ya. Nah, yang ini yang berikutnya ini event yang berbarengan dengan pembatik, yaitu Ki Hajar STEM. Kalau yang ini bukan untuk Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru hanya mendampingi saja. Jadi ini untuk siswa-siswi kita di sekolah ya, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi ya, lalu berpikir kritis dalam ajang Ki Hajar STEM. Jadi ajang Ki Hajar ini sebenarnya dari tahun 2006 ini sudah dilaksanakan dan berubah menjadi Ki Hajar STEM, ada STEM-nya itu di tahun 2020. Nah, ini selain belajar STEM juga ada peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Jadi ini dikaitkan dengan AKM ya. Nah, ini saya akan lebih cepat saja, mungkin nanti akan lebih baik kita demonstrasi bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara melihatnya ya, melihat statistiknya. Nah, di sini untuk penyelenggaraan Ki Hajar STEM ini ada beberapa tahapan ya. Jadi ada tahap basic, intermediate, advance, dan nanti ada di tahap final. Untuk tiap tahapannya nanti saya jelaskan seperti apa. Nah, nanti ada kategori pemenangnya bagi yang sudah masuk ke final dan juara ya, yaitu ada juara tim terkritis, tim terkolaboratif, tim terkreatif, dan terkomunikatif. Kang Herdi ingat apa ini? 4C ya? 4C, betul. Nah, keterampilan abad 21 ya Kang Herdi ya? Keterampilan abad 21. Jadi ini untuk melatih siswa-siswi kita dalam menghadapi abad 21, diantaranya adalah critical thinking ya, kolaborasi ya, kreatif, dan komunikasi. Nah, nanti ada juga juara umum ini ya, juara umumnya. Ini masing-masing dapat reward dari kementerian ya. Nah, untuk level mana saja yang bisa mengikuti Ki Hajar STEM ini ada bisa dari SD ya, kalau TK, PAUD enggak masuk kriteria untuk Ki Hajar STEM ya. Jadi dari SD itu juga kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP semua jenjang level, lalu SMA juga sama, dan juga SMK. Nah, ini kemarin Cisarua juga ikutan ya Kang Herdi ya? Ikut Kang. Tahun kemarin bareng sama Batu Jajar kita ya. Ya betul. Oke. Sampai Nah, provinsi. betul. Nah, pesertanya ini
sebelumnya ini banyak banget nih, ada 64.000 di tahun 2020, yaitu waktu masih fase Covid ya, masih kita menghadapi Covid tahun 2020 itu ada sekitar 64.555 siswa, ya, tahun 2021 30.000 sekian, tahun 2022 28.000 sekian. Sekarang yang daftar berapa ya? Masih di bawah ini, oke. Maka dari itu, ini disosialisasikan tentang Ki Hajar STEM ini agar banyak siswa yang bisa diikut sertakan ya, karena ini sangat menantang sekali bagi siswa kita ya, kalau ikut Ki Hajar STEM ini. Nah, sebaran pesertanya ini dimulai dari Pulau Sumatera, dari Aceh sampai ke ujung Papua ya. Nah, dari pendaftar Ki Hajar STEM di tahun 2022 ini ada sekitar 9.585 tim ya. Terus kemudian terdiri dari 2.386 sekolah ya. Dari 2.386 sekolah ini ya, 63%-nya itu diantaranya adalah sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi sangat berkaitan erat antara pembelajaran antara pembelajaran kurikulum Merdeka dengan ajang Ki Hajar STEM ini, ya. Karena basicnya kan project ya. Oke, nah ini para pemenangnya ya. Jadi ada pemenang tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA ya. Masing-masing ada pemenang tingkat untuk terkreatifnya, ada pemenang yang terkolaboratifnya dan sebagainya ya. Ini saya lewat dulu. Oke. Ada saya pause dulu. Oke. Nah, apa sih Ki Hajar STEM itu ya? Jadi Ki Hajar STEM ini adalah wadah eksplorasi untuk peserta didik pada satuan pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, berkomunikasi dalam mengembangkan proyek yang berbasis STEM. Apa itu STEM? STEM itu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ini juga mendukung dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada kaitannya dengan P5, P3 yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, itu ya, Bapak Ibu, tujuannya buat apa? Nah, tadi disampaikan, jadi ini untuk mendukung implementasi daripada kurikulum Merdeka itu sendiri, ya, yang akan membentuk profil pelajar Pancasila, lalu mendukung program yang lain yaitu tentang bagaimana meningkatkan pemanfaatan dari akses layanan belajar ID, karena nanti daftarnya Bapak Ibu untuk daftar Ki Hajar STEM ini menggunakan akun belajar ID. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mendaftarkan siswanya itu pastikan siswanya sudah aktif akun belajar ID-nya ya. Lalu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi ya, kaitannya dengan AKM. Lalu kemudian memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan TIK, jadi melatih siswa juga untuk bagaimana mereka menggunakan peralatan IT ya, peralatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian juga kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menumbuhkan kemandirian, kejujuran, disiplin, dan lain-lain gitu ya. Nah, terakhir adalah memfasilitasi siswa untuk menyalurkan minat bakat di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Oke, kalau yang udah pernah mencoba pembelajaran berbasis STEM mungkin udah paham nih ya tentang STEM ini. Nah, pesertanya bagaimana? Jadi pesertanya bukan perorangan tapi tim Bapak Ibu ya. Tim satu sekolah boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya tim ya. Satu timnya terdiri dari 3 orang. Ya, 3 siswa ya. Satu timnya terdiri dari 3 siswa dan Bapak Ibu bisa mengirimkan sebanyak-banyaknya tim. Mau mengikut sertakan semua siswa juga boleh, silakan asal bikin tim 3 orang gitu ya. Oke, lalu kemudian nanti setiap satu tim itu akan didampingi oleh satu guru pendamping dan guru pendamping ini boleh mendampingi lebih dari satu tim. Ya, misalkan saya mau mendampingi 20 tim itu boleh. Bapak Ibu ya silakan. Itu nanti namanya Bapak Ibu akan tertera di database di webnya Ki Hajar STEM ya. Ini guru yang paling banyak mendampingi STEM. Oke, itu ya. Nah, nanti setiap peserta akan berkompetisi di provinsinya masing-masing dalam tahapan basic, intermediate, dan advance. Oke. Nah, lanjut ke tahapannya. Nah, ini tahap basic itu apa aja gitu ya. Jadi di tahap basic dan intermediate itu siswa hanya mengerjakan soal saja Bapak Ibu ya. Jadi belum membuat project ya, belum membuat project. Membuat project-nya nanti di tahap advance. Jadi di tahap basic mengerjakan soal 20 butir soal, itu soal berbasis STEM, pemecahan masalah yang
soalnya itu nanti berkaitan dengan tema-tema yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan oleh dari panitia Ki Hajar STEM ya. Berapa lama mengerjakan soalnya itu selama 20 menit gitu ya. Nah, nanti setelah semua mengerjakan soal, ini pengerjaan soalnya serentak Bapak Ibu ya, dari seluruh Indonesia serentak untuk mengerjakan soal di tahap basic ini ya. Nah, nanti akan dipilih 20 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi. Jadi dari SD dipilih 20, dari SMP dipilih 20, SMA 20, SMK 20, masuk ke tahap intermediate. Nah, di tahap intermediate biasanya berlangsung di seminggu atau 2 minggu kemudian, biasanya 2 minggu ya, 2 minggu berikutnya. Nanti sama mengerjakan soal juga, yaitu 20 butir soal berbasis STEM, tapi soalnya berbeda ya, ini soalnya levelnya sudah dinaikkan ke tahap intermediate. Waktunya 90 menit, nah nanti skor yang tertinggi dan tercepat ya, tertinggi dan tercepat itu ya, tidak hanya tinggi juga cepat, itu dipilih 2 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi, nanti akan masuk ke level advance. Nah, di level advance ini nanti siswanya akan membuat project STEM, pemecahan masalah gitu ya. Misalkan kalau temanya tentang lingkungan hidup, misalkan bagaimana menangani sampah ya, atau bagaimana mengurangi efek perubahan iklim gitu ya. Nah, itu dan masih banyak lagi lah projeknya. Bapak Ibu bisa searching di YouTube, itu project siswa yang sudah dibuat, yang sudah masuk final itu banyak tuh ya. Bisa menginspirasi kita juga siswa kita. Nah, nanti di tahap advance ini akan dipilih 1 tim terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi masuk ke tahap final. Nah, sekarang di final ini semua tim terbaik ini akan mempresentasikan proyek yang dibuatnya gitu ya, akan presentasi, akan diuji nih bagaimana mereka presentasi, komunikasinya bagaimana, itu akan dinilai. Nah, dari seluruh Indonesia itu yang tadi yang terbaik-terbaik dari provinsi itu akan dipilih nih, siapa yang tim mana yang terkritis, tim yang terkreatif, terkolaboratif, terkomunikatif, dan juga nanti ada juara umumnya. Ya, itu akan dipilih dari setiap jenjang. Jadi di SD nanti ada 5 yang ini, ada 4 yang juaranya masing-masing, di SMP juga sama ya. Oke. Nah, nanti guru pendamping dari tim yang lolos ke tahap advance ini akan mengikuti BIMTEK. Nah, ini BIMTEK khusus yang masuk ke level advance ya. BIMTEK penerapan model pembelajaran yang berbasis STEM dengan narasumber yang keren-keren ya, narasumbernya. Oke. Nah, temanya apa yang diusung untuk tahun ini ya, ini berbeda dengan tema yang tahun sebelumnya. Yang tema yang sekarang itu adalah tentang energi dan jejak karbon. Jadi nanti soalnya itu akan berkaitan dengan ini, energi, jejak karbon ya, penanggulangan bencana, ketahanan pangan dan gizi dan mobilitas. Jadi berkaitan dengan tema-tema ini Bapak Ibu, tema apa untuk soal juga untuk proyeknya nanti. Lanjut. Ini masih tema. Oke, lini masa kapan pendaftarannya? Ini udah dimulai pendaftarannya ya Bapak Ibu. Itu kita udah launching di 8 Juni 2023. Untuk pendaftaran kita akan tutup sampai 30 Juli. Oke, jadi masih ada waktu persiapan Bapak Ibu untuk membentuk tim di sekolahnya masing-masing ya. Silahkan didata, kemudian nanti mulai di tahap basic, seleksi di tahap basic itu di bulan Agustus, ya biasanya minggu pertama mungkin ya kayaknya nih. Kemudian nanti masuk ke tahap intermediate di bulan Agustus juga, di minggu berikutnya atau di 2 minggu berikutnya. Baru nanti di bulan September kita akan melaksanakan seleksi di tahap advance ya. Dan finalnya itu di bulan Oktober ya. Nanti untuk juaranya biasanya nanti akan dipanggil secara luring gitu ya di Jakarta, biasanya itu dalam ajang Anugerah Ki Hajar ya, berbarengan dengan pemilihan duta teknologi 2023. Oke, mudah-mudahan nanti ada yang dari KBB ini yang masuk di tahap final di ajang Ki Hajar STEM ya. Tahun kemarin di sekolah kami SMA 1 Batu Jajar masuk di tahap presentasi, tapi tidak sampai ke Anugerah Ki Hajar. Oke. Nah, apresiasinya tadi udah ya. Jadi nanti akan ada apresiasi untuk para pemenang di
di tim terkritis, terkolaboratif, terkreatif, terkomunikatif ya, dan nanti akan ada reward dari Kemdikbud. Juga nanti untuk pembimbingnya akan mendapatkan sertifikat pelatihan bagi guru pendamping minimal 32 CP gitu ya. Oke, jadi dapat sertifikat nih Bapak Ibu yang nanti akan mendampingi. Nah, cara daftarnya bagaimana? Bapak Ibu silahkan akses nanti di laman kihajar.kemdikbud.go.id di sini ya. Atau bisa juga menginstal mobile apps di Play Store ya. Nama mobile apps-nya adalah Ki Hajar STEM. Silahkan boleh pakai mobile apps atau melalui web di kihajar.kemdikbud.go.id. Oke, nah kemudian ini saya lewat aja. Bagaimana cara mendaftarnya nih? Jadi mendaftarnya ini Bapak Ibu seperti ini nih. Saya langsung demoin aja biar nggak ini. Dan Bapak Ibu tinggal buka Ki Hajar STEM. kihajar.kemdikbud.go.id terlihat ya. Kita lihat webnya. Di awal agak lama biasanya karena ini webnya banyak image-nya gitu ya. Tapi kalau udah terbuka juga nanti akan lebih cepat. Kita tunggu. Nah, ini halaman websitenya ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik menu pendaftaran seperti ini, diklik menu pendaftarannya, kemudian nanti tinggal memasukkan nomor NPSN sekolah di sini. Nanti identitas sekolahnya akan langsung muncul Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Klik cari, nanti akan muncul nih nama sekolahnya nih. Oke, nah langsung ya namanya SMA 1 Batu Jajar, Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, alamatnya sudah ada. Ini berdasarkan data dari Dapodik ya. Kemudian masukkan identitas guru pendampingnya ya. Nanti masukkan NIK-nya nanti akan muncul di sini. Ya akan muncul, lalu kemudian Bapak Ibu isi identitas siswa pertama ya. Nanti kan ada 3 siswa yang kita masukin ya, identitas peserta yang pertama, masukin NISN-nya, nanti klik cari akan muncul juga gitu ya. Lalu isi identitas peserta kedua, kita cukup memasukkan NISN juga ya, klik cari nanti akan muncul juga. Lalu yang ketiga sama ya. Nah, di yang berikutnya di sini Bapak Ibu masukkan akun belajar ID untuk ketua timnya ya, masukkan akun belajar ID-nya. Kenapa harus memasukkan akun belajar ID? Karena nanti akan dikirim email verifikasi. Ya, akan dikirim email verifikasi ke email ini sebagai tahap akhir yang harus dilalui dalam proses pendaftaran. Nah, gitu ya. Terus password-nya juga dimasukkan, password untuk nanti login ketika nanti mengerjakan soal ya. Jadi akunnya itu nanti akun ini, akun tim, juga password ini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa, silakan Bapak Ibu nanti diarahkan siswanya untuk bagaimana mengetikkan password yang benar ya, 8 digit, ada kombinasi huruf dan angka, gitu ya. Kalau sudah setuju, lalu klik daftar. Nanti terakhir cek email dari email anggota tim yang tadi untuk mengklik link verifikasi. Nah, kalau sudah diverifikasi, Bapak Ibu bisa melihat status pendaftarannya di sini ya, di sini nih. Contohnya di statistik tahun 2023. Nah, ini Jawa Barat udah ada 273 tim, yang daftar itu baru 2.613. Nah, ini ya. Nanti bisa dicek nih, Jawa Barat KBB ada berapa nih ya? KBB itu di urutan ketiga. Oke, ini ya ada 31 tim. Dari mana saja? Kita lihat ya. Nah, dari SMP 2 Saguling, SMP Negeri 1 Ciamplas, ini ada ya timnya ya. Cipeundeuy, Cisarua udah ada masuk, Batu Jajar juga ada. Ini baru 2 SMA nih Pak Syahbudin nih ya, baru 2. SMP baru 3 nih, SMA 1 Padalarang udah ada. Nanti tinggal dicek nih. Bapak Ibu ya, misalkan saya mau ngecek yang SD 1 Ciamplas, ini tinggal diklik, ini langsung ada nih nama siswanya, sudah masuk. Guru pendampingnya Pak Rohimat, di sini ada Pak Rohimat ya. Oke. Hadir, Kang, hadir. Nah, tambah lagi Pak Rohimat, siswanya kalau perlu semuanya daftarkan ke ajang GHR ya. Aduh. Oke, nih Pak Rohimat sudah mendaftarkan. Baik, nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, terkait Ki Hajar STEM. Silakan siapkan tim siswanya untuk daftar di ajang Ki Hajar STEM 2023. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Herdi selaku moderator. Ada Kang Herdi. Aduh, maaf.
Saya lupa di-unmute. Oke. Oke, terima kasih Kang Cian atas paparan materinya yang cukup, jelas ya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu termotivasi untuk membersamai para siswa-siswinya untuk daftar di Ki Hajar STEM. Karena Bapak dan Ibu, Ki Hajar STEM ini gratis dan Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan siswa-siswinya sebanyak mungkin, untuk mengikuti kegiatan ini ya Kang ya. Iya betul. Baik, mungkin, ini Kang, tadi itu ada Ibu Ucu yang udah ngacung dari awal tuh, boleh Bu Ucu ada? Oke, kita masuk ke Ibu Nunuy. Mangga Bu Nunuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak hebat. Bolehkah saya minta filenya, PPT-nya supaya kami bisa mensosialisasikan ini ke guru-guru pas kebetulan besok ada rapat gitu, dan kita memang sekolah kita sedang ingin meningkatkan literasi. Jadi ini bagus juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sami-sami Ibu. Enggak Kang Den. Salam. Siap Bu, kita kirim lengkap informasinya, publikasinya juga PPT ini ya. Ini presentasinya kalau yang saya pakai Canva. Jadi nanti bisa Bapak Ibu juga sosialisasikan di sekolahnya masing-masing. Kita kirimkan nanti untuk Bapak Ibu nanti bisa melihat, membaca kembali ya, mengeksplorasi tentang apa itu Ki Hajar STEM, juga apa itu pembatik. Oke. Oke, terima kasih Kang Det. Jadi Ibu nanti alhamdulillah nanti Kang Chen katanya mau share tentang file yang tadi yang bisa dipakai oleh Bapak dan Ibu untuk lebih menyebarluaskan atau mensosialisasikan di lingkungan sekitarnya ataupun di sekolah Bapak dan Ibu. Termasuk mungkin tadi tuh ada yang minta flyernya juga terwakili mungkin ya. Mungkin kalau flyer tuh biar terlihat lebih sederhana aja untuk dilihat dan menarik orang. Tadi ada yang minta juga Kang Chen katanya kalau ada flyer tentang Ki Hajar STEM dan pembatik boleh di-share juga katanya. Termasuk tadi ada yang minta link pendaftaran, nanti mungkin ada di file atau flyer yang di-share oleh Kang Chen ya. Tapi sebenarnya kalau kita searching di internet juga ya Kang Den, sekarang kalau Ki Hajar STEM udah diarahkan langsung ke linknya gitu Ya, untuk betul. kita masuk, termasuk pembatik juga. Baik, saya ingatkan dulu Bapak dan Ibu sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan ini, saya ingatkan dulu untuk Bapak dan Ibu mengisi daftar presensi untuk keperluan nanti sertifikat Bapak dan Ibu. Jadi isi datanya dengan selengkap mungkin dan harus benar gitu supaya tidak ada kesalahan penulisan nama dan lainnya. Silahkan Bapak dan Ibu lihat di kolom chatnya udah ada daftar presensinya. Baik, kita ada yang bertanya nih Kang. Kalau daftarnya itu di Ki Hajar STEM itu melalui akun belajar ID siswanya atau seperti apa katanya? Oke, daftarnya cukup tadi membuka web itu, boleh pakai komputer guru ya, gurunya, atau boleh dari HP siswa, pokoknya salah satu aja yang mendaftarkannya ya. Nanti tinggal buka aja browser Chrome-nya, diketik alamatnya kihajar.kemdikbud.go.id, kemudian diinputkan isian form yang tadi diperlihatkan gitu ya, dimulai dari mengisikan NPSN ya, lalu NISN siswa sampai ke akun belajar ID-nya. Jadi yang diisikan itu ada mengisikan akun belajar ID guru, ada mengisikan akun belajar ID siswa yang 3 siswa itu ya. Dan juga menginputkan kembali akun belajar ID untuk ketua timnya. Itu. Itu kan Oke, dia. siap. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya pendaftaran ini bisa dilakukan oleh siswanya sendiri ya Kang ya, tapi Betul, harus bisa. tahu data Nah, data-data yang diperlukan dari si pembimbingnya. Cuman iya. mungkin kalau siswanya dari SD mungkin itu perlu pendampingan Perlu pembimbingnya ya Kang pendampingan untuk ya, betul. mendaftarkannya. Lebih baik didampingi aja, takutnya salah gitu kan. Iya Dan juga benar. nanti gurunya juga tahu kan siapa yang daftar nanti kan. Gitu. Nah, ini Kang dari Ibu Wiwin katanya dalam satu tim itu boleh campuran nggak sih kelasnya itu 7, 8, Boleh. 9 satu tim gitu ataukah harus satu jenjang gitu dalam satu tim? Boleh. Boleh beda kelas ya. Kalau saya ada satu tim yang dari satu jurusan bahasa, satu lagi jurusan IPS, satu lagi jurusan IPA, jadi dalam tiga itu tuh.
dalam 3 siswa itu, 1 tim itu. Jadi boleh aja sih kan Bapak Ibu daftar aja. Karena kan kalau pembelajaran project ini kan bisa kolaborasi gitu kan, kolaborasi antar jurusan, antar jenjang juga bisa. Gitu, Oke, Kang Hardi, ya bahkan silakan. beda jurusan juga bisa katanya Ibu Wiwin dari IPA dan IPS boleh digabung gitu. Iya. Nah, ada lagi Kang ini mungkin lebih ke pembatik Kang. Katanya sudah daftar pembatik tapi info buat besok hari pertama tanggal 18 itu belum dapat info apapun katanya. Ya. Gimana Ditunggu Kang? saja. Tunggu nanti ada info dari kita, kan udah ada grupnya ya, udah ada grup WhatsApp, grup Telegram, juga nanti mungkin ada email dari Pusdatin. Jadi ditunggu saja Bapak Ibu ya untuk info selanjutnya. Jadi besok itu bukan jadi penutupan pendaftaran gitu ya kan tanggal 18 ya. Penutupan pendaftaran untuk pembatik tanggal 18. Kemudian untuk kegiatan awal nanti Bapak Ibu silakan tunggu info selanjutnya dari kami gitu ya. Atau Oke, juga dari siap. email sering dicek aja nanti emailnya. Mungkin ada harus masuk kelas atau masuk ke LMS gitu. Nanti silakan sering dicek aja inbox emailnya itu Kang Ferdi. Siap. Jadi dicek aja ya Bapak dan Ibu. Jadi besok itu lebih ke penutupan pendaftarannya saja. Mungkin sudah gak sabar nih Kang untuk ikut membatik di level 1. Baik, ini ada yang mau bertanya secara langsung dari Ibu Lia. Boleh Ibu Lia diaktifkan mikrofonnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Bapak-Bapak narasumber nih mau bertanya, untuk ajang Ki Hajar STEM ini apakah untuk pesertanya dibatasi untuk jenjang SMP ya? Apakah kelas 7, 8 saja atau kelas 9 juga boleh gitu ya? Yang berikutnya untuk pembimbing, guru mapel yang mana gitu yang boleh jadi pembimbing? Barangkali itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan Kang Chen. Langsung aja ya. Jadi untuk pesertanya itu silahkan Bapak Ibu ya, kalau apalagi SMP boleh kelas 1, 2, 3, kelas 7, 8, 9 ya, atau kelas 7 aja, kelas 8 aja, satu timnya terserah, bebas itu ya, gimana anak-anaknya nanti bikin kolaborasinya, jadi silahkan. Nah, kalau SD itu baru yang boleh ikut itu dari kelas 4, 5, dan 6 gitu ya. Kalau SMP mah setiap jenjangnya boleh diikutsertakan. Terus pertanyaan yang kedua untuk pembimbing itu bebas Bapak Ibu ya, tidak mesti guru matematika atau guru sains gitu ya atau guru informatika. Semua guru bisa jadi pembimbing gitu. Gitu Kang Henry. Terima kasih Kang Den. Ya. Jadi Bu mungkin tadi kita bisa lihat lini masanya dia tidak melebihi dari Desember 2023 ya Kang Den ajangnya ini sehingga kelas 9 pun aman-aman saja untuk mengikuti ajang ini betul. gitu. Sampai Nah, November. keduanya untuk pembimbing tadi siapa aja katanya Bu boleh bebas. Yang penting mungkin nanti bisa mendampingi kalau dapat rezeki masuk ke tahap itu ya Kang, STEM itu. Final. Nah, yang STEM itu harus Intermediate. minimal bisa mendampingi anak-anaknya mungkin. Iya, Begitu betul. mungkin Ibu Lia. Terima kasih. Insya Allah daftar. Wah, mantep Ya, Bu. semangat Daftar terus sebanyak-banyaknya mungkin Bu ya. Satu lagi Kang, ini dari Ibu Herni. Mangga Ibu Herni. Mungkin Terima pertanyaan. kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa sih mengenai pendaftaran pembatik ya, maaf Bapak-bapak. Saya rasanya sudah pernah daftar gitu, makanya sudah masuk ke grup Telegram dan juga grup WhatsApp-nya. Tapi kemudian ada notifikasi ke email saya kalau nggak salah cek email gitu ya. Terus kemudian disuruh mendaftar lagi gitu ya, pas dilihat nggak bisa masuk ya, emang karena yang itu linknya 2021 bukan 2023, tapi perasaan saya pernah daftar, tetapi pas saya dengar tadi harus mengupload SK segala macam. Waktu saya daftar rasanya saya nggak upload apa-apa gitu, saya cuma ngisi aja yang ada di situ. Jadi ini bagaimana ini gitu, saya harus ngulang lagi daftar atau bagaimana begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rola,
bisa menambahkan? Tidak ada persyaratan upload ya? Ada nggak? Siap, Kang. Di formnya nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya, jadi hanya mengisi itu aja kan. Walaupun ada yang meminta mengirimkan upload apa SK dan sebagainya, itu diabaikan saja Bapak Ibu ya. Takutnya mungkin itu malah spam gitu kan. Gitu. Untuk kegiatan pembatik itu mengisi Google Form yang linknya itu dari itu ya, dari webnya pembatik langsung Bapak Ibu ya. Pembatik. Udah saya share di sini. Nah, sebentar saya share screen. Atau Kang Rola mau share screen yang pendaftaran pembatik? Boleh, Kang, coba aja. Oke, silahkan. Jadi nanti bisa dilihat di webnya yang simpatik aja, Kang ya. Biar kelihatan. Jadi kalau misalkan ketika mengklik formnya ternyata tidak bisa diisi karena sudah mengisi, berarti Bapak Ibu udah daftar gitu ya. Atau kalau perlu izin berarti Bapak Ibu harus beralih ke akun Belajar ID ya Kang Rola ya? Ya, itu wajib mutlak. Di Ada akun yang Belajar nanya ID. juga nih Kang Punten, nyambung dengan yang barusan. Jadi kalau udah pernah daftar di tahun sebelumnya, berarti gak usah daftar lagi sekarang katanya gitu. Atau seperti apa? Daftar lagi sekarang, karena beda ya. Sudah terlihat Atau ya? bagaimana kalau kami diberikan daftar yang sudah hadir gitu ya, sudah hadir, yang sudah daftar maksudnya. Jadi ketahuan mana yang belum, mana yang sudah begitu. Terima kasih. Oke, siap Bu. Baik, Ibu Bapak masuk di simpatik.belajar.kemdikbud.id. Nah, langsung di pembatik ya. Cek di tab pembatiknya. Nah, di sini ada daftar. Wajib menggunakan akun Belajar.id nih Bapak Ibu. Kalau misalnya menggunakan akun Gmail, Bapak Ibu pastikan di sini di Chrome-nya. Atau kalau di HP, cek dulu di browser Chrome-nya itu sudah Belajar.id. Jadi biasanya yang masih bermasalah ketika klik daftar, kemudian Anda belum memiliki akses atau izin akses ya, itu dipastikan Ibu sedang login Gmail. Nah, ini cek di sini ya. Atau ketika di HP, ketika masuk ke web, cek dulu di Chrome-nya. Chrome-nya sudah Belajar.id belum? Atau barangkali masih Gmail. Ini pastikan. Kemudian klik daftar di sini. Itu di simpatik ya, tapi Nah, di pas sini juga ada saya statistiknya nih. iya. Ini Chrome-nya udah Belajar ID, tapi pas diklik nggak ada apa-apa, kosong. Ya. Nah, ini Ibu juga ada nih. Pendaftaran peserta pembatik. Di sini sudah kelihatan nih, saya sedang login menggunakan akun Belajar.id. Di sini juga bisa ya, bisa cek ganti akun. Misalnya ini sedang terbukanya Gmail, ganti akun aja di sini. Cari akun Belajar ID-nya. Ibu seperti ini nggak tampilannya kemarin waktu ngisi? Nah, ini diklik emailnya. Ternyata Nanti ya akan muncul pernah, udah respon. seperti itu pas ngisinya. Iya, begitu. Pas saya daftar itu ya, Pastikan akun. kayak gitu. Ya, nama lengkap, nick-nya. Nah, diisi semua. Untuk jenjang, misalnya untuk yang SD, berarti guru kelas ya. Jika tidak ditemukan di sini, cek di sini yang lainnya. Nanti ketika klik berikutnya itu akan mengisi beberapa pertanyaan juga, silakan diisi saja. Atau Ibu barangkali mendapatkan tautan di grup WhatsApp ya, yang sudah ada dalam bentuk form ya. Atau notifikasi email, Pak. Katanya cek email katanya gitu. Terus disuruh daftar. Pas saya buka ya nggak bisa, ada itu dilihatnya ternyata tahun 2021 kayak begitu ya itunya ya. Terus saya jawab saya sudah daftar begitu. Tapi saya jadi ragu-ragu karena pernah ada pernah ada perkataan bahwa harus mengupload tadi ya, mengupload SK, mengupload apa gitu. Rasanya saya waktu daftar nggak upload begitu. Kemudian saya masuk ke grup WhatsApp, saya masuk ke grup Telegram itu juga kalau tidak salah ya,
saya ingat itu ya pas saya daftar itu kan di sana ada silakan bergabung ke grup WhatsApp gitu kan, silakan bergabung ke grup Telegram gitu. Saya tuh dapatnya dari situ, nggak dapat dari mana-mana. Saya masuk ke apa grup WhatsApp dan grup apa namanya grup Telegram juga dari pada saat saya daftar begitu Pak Kang gitu. Ibu ada di grup WhatsApp berapa, Bu? Pembatik Jabar Ada di grup 1. WhatsApp berapa? Ya. Berarti Kang Chen kayaknya ini sudah menempuh Google Form kayaknya ya? Iya. Kalau ada di pembatik, kalau kan itu WhatsApp-nya kan baru, kita baru buat grupnya. Iya. Nanti dikirim aja tuh link formnya Kang di sini di message biar nanti bisa dicek. Iya coba, saya takutnya malah ikut tapi nggak daftar gimana nih? Langsung aja Google Formnya Kang. Nah, itu nanti kirim di WA, di WA di sini nih di chat, kemudian dicek. Kalau sudah pasti sudah Anda sudah Anda sudah terdaftar mengisi, ya? gitu. Iya, sudah terdaftar. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan mungkin Kang Rola sambil ini untuk jadi duta teknologi ini nanti ada batasan usia atau tidak katanya? Tidak Kang, aman. Enggak ada ya. Aman ya. Tadi yang bertanya untuk batasan usia. Nah itu untuk Google. Masih aktif jadi guru aja. Enggak yang udah pensiun kan nggak bisa. Batas usia aja selama jadi sebelum pensiun Bapak Ibu bisa daftar. Aktif jadi guru. Kalau yang usia 59,5 masih semangat boleh ya Kang ya. Oke, link itu udah dibagikan oleh Kang Rola di chat Bapak dan Ibu. Sedikit saya juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama, yang pernah ikut membatik level 1, level 2, nanti daftar lagi. Ya, dari awal lagi tadi udah dijawab oleh Kang Rola dari level 1 lagi. Kemudian Bu Eva, alhamdulillah udah daftar. Keren Ibu. Kemudian ada Bu Wiwin, satu lagi mungkin ya, mencoba untuk Ki Hajar STEM tadi daftar, tapi ada keterangan tidak boleh berasal dari sekolah yang sama. Justru dari sekolah yang sama ya Kang Den ya? Kalau jadi pembimbing tuh justru jangan dari sekolah yang berbeda ya Kang Den? Iya, harus dari sekolah kita gitu. Ya, tidak bisa lintas sekolah untuk pembimbing itu nggak boleh. Ini kenapa ya katanya muncul ada keterangan tidak berasal dari sekolah yang sama? Oh, mungkin itu ada gangguan di servernya mungkin ya. Atau coba pakai akun pembimbing yang lainnya mungkin ya. Coba Ibu ada gangguan tadi juga Kang seperti itu ya. Nanti dicoba lagi aja sampai bisa. Oke, siap. Dicoba lagi katanya Bu, takutnya lagi ada gangguan Bu Win untuk sekarang. Baik, aduh ini saya sebenarnya waktunya udah habis, cuman saya gak enak nih Bu Vila dari tadi Pak Vila ya. Dari tadi pertama soalnya udah ngacung, cuman lagi ada gangguan takutnya mungkin. Mangga Pak, saya kasih kesempatan dulu untuk satu pertanyaan terakhir ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari garis selatannya itu kayaknya nyingcet. Sebetulnya banyak pertanyaan yang saya akan ajukan di pertemuan kali ini. Dikarenakan saya termotivasi karena melihat saya mengikuti pembatik ini, melihat anak-anak seru kayaknya melihat pembelajarannya atau melihat video-video kayak YouTube, kayak TikTok, mungkin sebagainya hiburan. Tapi saya ingin menerapkan pembelajaran melalui video tersebut. Namun pertanyaan yang saya akan ajukan di kali ini adalah apakah per level di pembatik ini dapat sertifikat? Selanjutnya apakah pembatik memiliki syarat khusus apakah dari GP atau dari pengajar praktik? Terus gak apa-apa ya Pak, terlalu banyak pertanyaannya. Mangga. Terus apakah tugasnya itu bentuknya webinar, virtual, online atau langsung? Selanjutnya dari mana saya melihat lulus dan tidaknya jadi peserta yang lulus? Begitu soalnya seperti Ibu yang sebelumnya ditanyakan bahwa saya itu udah
lulus atau enggak, saya diikut sertakan atau enggak. Seperti halnya misalkan saya daftar di guru penggerak, biasanya kan terlihat di SIM PKB, tersampaikannya itu misal administrasi atau beberapa essay yang harus saya selesaikan, seperti itu. Jadi ya terlihat progresnya begitu untuk penentuan lulus dan tidaknya saya di pembatik begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Pila. Mungkin untuk 2 pertanyaan tadi saya tegaskan aja mungkin ya, karena udah Kang Rola tadi jawab. Yang pertama, tiap jenjang ada sertifikatnya 32 jam Bapak. Kemudian syarat tidak ada hubungannya dengan guru penggerak, jadi boleh alumni guru penggerak kalaupun enggak juga boleh daftar. Nah ini Kang untuk pertanyaannya, mangga boleh Kang Chen, boleh Kang Rola. Apa dalam prosesnya itu bentuknya webinar atau seperti apa? Kemudian untuk mengetahui kita lulus atau tidak, seperti apa tiap levelnya gitu. Ya, Kang Rola aja jawabnya. Pembatik. Siap. Pembatik ya. Tadi Kang siapa yang dari Garut Selatan itu? Kang Vila. Kang Vila di mana Garsiana, Kang? Di Bungbulang, Pak. Oh, Bungbulang. Bungbulang mah di Ciberem. Ciberem. Cipondoy nyincet euy. Saya mah ke SMA 26. SMA 26. Sampai Sancang. Oh. Mulai PPDB, touring. Lumayan. Sampai ketemu sapi ngampar di jalannya. Iya. Ya. Oke, Kang Vila, untuk pembatik tahun ini, tadi saya sampaikan di awal juga, ini nampaknya sedang ada transformasi, sedang ada perubahan. Pengalaman saya tahun kemarin, LMS-nya itu mirip-mirip GP. Jadi nanti Bapak Ibu akan menjadi pejuang centang hijau. Sama. Di LMS simpatik itu ada pejuang centang hijau. Jadi Bapak Ibu ketika buka modul 1, kita pelajari dulu. Nanti setelah beberapa waktu akan centang hijau. Ketika download modulnya, kita download akan ada centang hijau. Seperti itu terus. Dan nanti kita akan mengetahui lulus dan lulusnya setelah kita menyelesaikan post test dan tunggu pengumumannya, Anda lulus atau berapa skornya juga kelihatan di LMS. Nah, tahun ini ada perubahan. Mulai dari pendaftaran kan, pendaftaran tidak melalui web simpatik, tapi masuknya ke form. Nah, nampaknya ini ada perubahan juga untuk LMS-nya. Kita pun belum bisa bocorkan nih spill-spill juga, tapi kalau misalnya dari form, bisa aja nanti larinya kan ke classroom ya. Tapi nanti kita cek nih, karena besok kita baru ada rapat bersama Duta seluruh Indonesia untuk persiapan di level 1 ini. Tapi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, pekerjaannya tidak langsung webinar nih, Kang Vila. Oh iya. Di level 1 itu kita hanya literasi, baca-baca modul, mengerjakan post test, dan tunggu lulus atau tidak lulusnya. Di level 2 itu belum ada webinar juga. Nah, nanti setelah sudah masuk bimbingan dari para duta, barulah kita ada pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan oleh para duta. Tapi bukan rukol ya, bukan rukol gitu. Saya pun alumni rukol ini, sama alumni rukol. Jadi prinsipnya jadwalnya itu nanti kita buatkan, menyesuaikan juga dengan aktivitas kita. Tapi jadwalnya ini tidak rutin, rutin per sekian minggu ada rukol gitu, enggak. Tapi pasti ada pertemuan untuk penguatan modul. Masuk level 2, level 3, dan nanti barulah yang bertugas webinar itu nanti di level 4, Bapak Ibu yang webinar mandiri sebagai penyajinya gitu. Sebagai penyaji untuk menyampaikan berbagai praktik baiknya dalam bentuk berbagai kolaborasi. Kayak gitu nih Kang Vila untuk spill-spillnya. Makanya penasaran nih, saya juga penasaran pembatik 2023 ini kayak gimana nih, kita juga penasaran gitu. Iya. Ya, terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Kang Rola atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bapak Pila untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab untuk kali ini karena waktu sudah menunjukkan jam 9.12, kita udah melebihi waktu 12 menit. Sebelumnya mungkin kita ada sedikit kenang-kenangan untuk beberapa penanya, mungkin untuk Kang Chen atau Kang Rola atau Kang Asep mungkin masih ada di ruang virtual atau tidak. Masih teringat pertanyaan yang paling unik, nanti saya coba cari namanya.
Untuk Kang Rola, mangga pertanyaan yang paling unik yang masih terngiang, pertanyaan tentang apa Kang? Dan Kang Chen juga boleh satu. Apa ya? Kang Chen. Jadi itu ada yang nanyakan tentang trik lulus level 4, ada yang tendik boleh atau tidak, ada punya kemampuan Oh TIK iya. yang mumpuni atau tidak, kemudian ada yang nanya yang baru-baru Ki Hajar STEM mungkin. Soal Mangga Kang Rola Kang yang Rola. pembatik, saya yang Ki Hajar STEM ya. Ya. Ya, kalau pembatik tadi saya ingat juga yang Ibu Ani. Ibu Ani. Yang dari tendik guru itu, Bu? dari tendik, ya. Oke. Karena kan itu Oke. kasusnya unik juga gitu. Oke. Kasusnya unik. Ibu Ani Nur. Tadi selamat ya Ibu Ani Nur, mangga Selamat, nanti dengan dulu dari ruangan. Nanti kita minta nomor teleponnya untuk disampaikan ke panitia. Kang Chen, mangga Kang Chen. Kalau saya yang tadi, yang Ibu Wiwin ya, yang satu tim itu boleh dicampur jenjang 7, 8, 9. Nah, itu. Oke, Bu Wiwin ya, Oke. tadi juga emang aktif banyak bertanya, banyak Bu Wiwin di kolom chat maupun secara langsung. Selamat juga untuk Ibu Wiwin. Nanti jangan dulu kegiatan virtual ini ya Bu, boleh tulis di kolom chat. Satu lagi mungkin mangga dari panitia mungkin Bu Rizky atau yang lainnya Pak Rohimat punya satu nama. Ya, mana Teh Rizky mana? Keluar Teh Teh Rizky juga Rizky, nih alumni pembatik nih. Kang Rohimat. Hai Kang Rola. Oh, Kang Teh Rizky ini 2020 ya, kita berjuang bareng. Dari Pak Imat aja kali yang pilih Pak Herdi. Oke, mangga yang masih ingat, yang paling berkesan pertanyaannya atau apa yang masih teringat, mangga boleh Kang Rola atau Kang Den. Dari Pak Moderator juga boleh. Oke, dari saya. Mangga Pak. Oke. Sambil diingatkan Bapak dan Ibu, tolong mengisi link presensinya supaya nanti sertifikatnya bisa masuk ke ini Bapak dan Ibu. Ini ya, mangga Kang Den atau Kang Chen, pilih saya mah KKN. Tadi ada Biar ambil Kang Herdi aja sama. lolos. Oh, mangga tuh. Mangga ada trik lolos level 4 atau Pak Gian Nurpasa ada? Kalau tidak ada saya ganti. Iya, mana Pak Gian? Ada, ini ada. Nanti kalau tulis nomor teleponnya di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya minta closing statement sedikit dari Kang Rola dan juga Kang Denny. Mangga Kang. Baik, saya dulu ya. Bapak Ibu, tetap semangat untuk mengikuti pembatik. Kita kuatkan ekosistem digital pendidikan dengan berbagi dan berkarya untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Ditunggu ya 2023 di perobatan duta bulan November nih Bapak Ibu. Siap. Semangat. Mangga Kang Chen. Dari saya Bapak Ibu silahkan ajak siswa-siswinya ikut ajang Ki Hajar STEM ya, agar nanti siswa-siswi kita lebih luas wawasannya, ya lebih kreatif, lebih komunikatif ya, dan lebih lebih kritis ya terhadap hal-hal di sekitar. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih banyak Kang Rola, Kang Den, dan juga Kang Asep yang telah memaparkan materi untuk hari ini. Antusiasnya luar biasa juga dari para Bapak Ibu hebat semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tim dari komunitas Gurilem yang telah bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Sungguh luar biasa ya Kang, di luar ekspektasi, banyak antusiasnya luar biasa, melebihi target di room 250 itu hanya di room, di Zoom juga banyak yang mengikuti acara kegiatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan webinar episode 3 yang diselenggarakan oleh Gurilem, Guru Inspiratif Kurikulum Merdeka, bekerja sama dengan paguyuban dari Duta
Duta Teknologi Jawa Barat Kemendikbudristek Dikti. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. teknologi, panitia dan juga saya Herdi undur diri dari kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih semua untuk yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iwin, jangan lupa Bu Iwin, Bu Ani, Mudah-mudahan saya lolos. Amin. mengirimkan nomor HP-nya. Izin live dipayun ya Bapak Bu Ibu. Ani, diantos nomor teleponnya Bu Ani. Maaf kan timnya kesini nomornya. Bu Ani, Bu Iwin, boleh di kolom chat Ibu Ya, Pak. sama Pagian. Siap, sudah Lord. Sudah di chat Lord. Pak. Belum muncul. Bu Ani Terima udah kasih Bapak. Kami Kita hatur nuhun, selalu Bapak Ibu. di kehidupan ini dan Amin. menjadi Bu berkah Iwin bagi dan semua. Pagian belum kirim. Sudah, Pak. Apa still lengkap nih? Sudah kirim nomor HP-nya di kolom chat. Bu Iwin sudah, tinggal Pagian satu lagi. Yang di YouTube juga terima kasih ya udah nonton. Oh iya, yang di YouTube Alhamdulillah. terima kasih banyak sudah Nah, ikut 70-an tadi yang nonton di YouTube. 70. Oke, semua udah mengirimkan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mangga boleh live dari ruang virtualnya. Terima kasih Bapak semuanya. Hatur nuhun. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Sukses untuk kehidupan dimanapun berada semuanya. Amin. Siap bagian. Mana Kang Rohimat ya? Tereski. Hadir Tim tempur. Kak. Apunten, kayak lain kamera. Tim tempur KBB.